Apakah kamu pernah merasa takut untuk sendirian setelah putus? Takut makan sendirian di restoran? Takut nonton film tanpa ada yang menemani? Atau bahkan takut untuk hidup sendirian? Jika jawabanmu iya, maka video ini akan mengubah perspektif kamu tentang kesendirian. Karena ketidakmampuan kamu untuk berani sendiri adalah akar dari mengapa proses move on menjadi begitu sulit dan berkepanjangan. Pertanyaan sekarang, apakah kamu berani menghadapi diri sendiri hari ini? Jawab di kolom komentar sekarang. Selama ini banyak yang berpikir bahwa move on itu tentang melupakan mantan, mencari kesibukan baru, atau bahkan mencari pengganti. Tapi kenyataannya, 80% orang yang gagal move on sebenarnya terjebak pada satu hal yang fundamental. Mereka tidak berani untuk benar-benar sendirian. Kesendirian di sini bukan sekedar secara fisik, tapi kesendirian emosional, mampu bahagia, tenang, dan utuh tanpa bergantung pada kehadiran orang lain. Dan inilah mengapa banyak orang yang terjebak dalam siklus hubungan toksik, atau malah terburu-buru masuk ke hubungan baru yang belum tentu sehat. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas mengapa berani sendirian adalah kunci utama move on yang efektif, dan bagaimana kamu bisa mulai melakukannya. 1. Mengapa kamu takut sendirian? Mari kita mulai dengan memahami akar masalahnya. Ketakutan untuk sendirian sebenarnya bukan tentang kesepian fisik, melainkan tentang menghadapi emosi dan pikiran kamu sendiri. Ketika kamu dalam hubungan, pasangan seringkali menjadi pelarian dari kecemasan, ketidakamanan, atau bahkan kebosanan. Mereka menjadi distraksi dari masalah-masalah internal yang sebenarnya perlu kamu selesaikan. Ada penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa nyaman dengan kesendirian kecenderungan memiliki harga diri yang bergantung pada validasi eksternal. Mereka mendefinisikan kebahagiaan berdasarkan kehadiran orang lain, bukan dari dalam diri sendiri. Inilah mengapa ketika hubungan berakhir, kamu merasa seperti kehilangan identitas, karena selama ini, identitas kamu terikat pada status berpasangan. 2. Perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Banyak orang yang salah mengartikan konsep sendiri dan kesepian. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Kesepian adalah perasaan kosong dan terisolasi meskipun dikelilingi banyak orang. Kamu bisa merasa kesepian bahkan ketika sedang dalam hubungan. Kesepian adalah keadaan emosional yang tidak sehat. Sementara itu, sendirian adalah pilihan untuk menikmati waktu dengan diri sendiri. Ini adalah keadaan di mana kamu merasa lengkap dan bahagia tanpa memerlukan kehadiran orang lain untuk mengisi kekosongan emosional. Orang yang berani sendirian tidak antisosial. Mereka tetap menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi dari posisi kekuatan, bukan kebutuhan atau ketergantungan. Ketika kamu bisa menikmati kesendirian, hubungan yang kamu jalin akan jauh lebih sehat, karena didasari pada keinginan untuk berbagi kebahagiaan, bukan untuk mencari pelengkap atau menyembuhkan luka. 3. Mengapa berani sendirian adalah fondasi move on? Move on yang sejati bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang mencapai titik di mana masa lalu tidak lagi mengontrol emosi dan keputusan kamu di masa sekarang. Ketika kamu tidak berani sendirian, kamu akan selalu mencari pelarian, entah itu dengan stalking media sosial mantan, menjalin hubungan baru, atau tenggelam dalam aktivitas yang sebenarnya hanya mematikan perasaan, bukan menyelesaikannya. Proses move on yang sehat mengharuskan kamu untuk duduk dengan emosi yang tidak nyaman, kecewa, kesedihan, kemarahan, atau bahkan rasa malu. Kamu perlu merasakan dan memproses emosi-emosi ini, bukan menghindarinya. Ketika kamu berani menghadapi emosi-emosi sulit ini sendirian, kamu sedang membangun ketahanan emosional. Kamu belajar bahwa kamu mampu bertahan dan bahkan berkembang tanpa bergantung pada orang lain. Inilah yang membuat move on menjadi permanen, karena kamu tidak lagi takut kehilangan seseorang. Kamu tahu bahwa kamu akan baik-baik saja apapun yang terjadi. 4. Tanda-tanda kamu belum berani sendirian. Pertama, kamu merasa cemas atau gelisah ketika tidak ada aktivitas atau orang yang bisa mengalihkan perhatian kamu. Kamu selalu perlu background noise, entah itu musik, menonton TV, atau chat dengan teman. Kedua, kamu menghindari aktivitas yang bisa dilakukan bersama mantan. Misalnya, tidak berani makan di restoran favorit, atau menonton genre film tertentu karena mengingat pada dia. Ketiga, kamu merasa tidak lengkap atau tidak berharga
ketika tidak ada yang memberikan perhatian atau validasi. Status media sosial yang tidak mendapatkan like membuat kamu merasa diabaikan. Keempat, kamu terburu-buru mencari pengganti atau selalu mencari alasan untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain karena tidak tahan berada di rumah sendirian. Kelima, kamu merasa takut dengan keheningan. Ketika suasana terlalu sepi, pikiran kamu langsung melayang ke masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Jika kamu mengalami sebagian besar tanda-tanda di atas, itu tidak apa-apa, itu normal dan bisa diperbaiki. 5. Cara memulai berani sendirian. Berani sendiri adalah skill yang bisa dipelajari. Mulailah dengan langkah-langkah kecil namun konsisten. Pertama, mulai dengan luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk melakukan aktivitas sendirian tanpa gadget, bisa dengan membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar duduk di taman sambil mengamati sekitar. Kedua, lakukan aktivitas yang dulu kamu lakukan bersama mantan, tapi kali ini lakukan sendirian. Misalnya makan di kafe, atau menonton film di bioskop sendirian. Ketiga, ketika emosi sulit muncul, jangan langsung mencari distraksi. Duduk dengan perasaan itu, amati tanpa menghakimi. Hal ini membantu kamu membangun toleransi terhadap ketidaknyamanan emosional. Keempat, buat ritual harian yang kamu nikmati sendirian. Bisa secangkir kopi di pagi hari sambil menulis, atau berjalan-jalan sore sambil mendengarkan musik favorit. Ritual ini akan menjadi kekuatan untuk kebahagiaan kamu. Kelima, batasi frekuensi komunikasi dengan teman ketika kamu sedang belajar sendirian. Ini bukan berarti jadi antisosial, tetapi memberi ruang untuk mengenali diri sendiri tanpa pengaruh eksternal. Sebelum lanjut, jika video ini memberikan perspektif baru untuk kamu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan yang terpenting, share video ini ke teman yang mungkin sedang struggle dengan proses move on-nya. 6. Manfaat jangka panjang berani sendirian. Ketika kamu berhasil berani sendiri, dampaknya akan terasa di semua aspek hidup. Pertama, kamu akan memiliki standar yang lebih tinggi dalam hubungan. Karena kamu sudah bahagia sendiri, kamu tidak akan menerima perlakuan yang buruk hanya demi tidak sendirian. Kedua, kemampuan membuat keputusan akan meningkat drastis. Kamu tidak lagi membuat keputusan berdasarkan takut ditinggalkan, tapi berdasarkan apa yang benar-benar baik untuk kamu. Ketiga, kreativitas dan produktivitas akan meningkat. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi dengan drama hubungan, kamu memiliki lebih banyak ruang untuk hal-hal yang bermanfaat. Keempat, kamu akan menjadi lebih autentik, tidak perlu lagi menyembunyikan atau mengubah kepribadian untuk mendapat persetujuan orang lain. Kelima, dan ini yang paling penting, hubungan masa depan kamu akan jauh lebih sehat. Kamu memilih pasangan karena menambah kebahagiaan hidup, bukan karena mengisi kekosongan. 7. Kapan kamu tahu sudah siap untuk hubungan baru? Banyak yang bertanya, kapan saya tahu sudah siap untuk hubungan baru? Jawabannya sederhana, ketika kamu sudah tidak membutuhkan hubungan tersebut. Tanda-tanda kamu sudah siap, kamu bisa membicarakan mantan tanpa emosi yang intens, tidak marah, tidak sedih yang berlebihan, tidak rindu. Mereka menjadi bagian masa lalu yang kamu terima dengan damai. Kamu tidak lagi mencari validasi melalui dating apps atau perhatian lawan jenis. Kamu nyaman dengan status single dan tidak merasa ada yang kurang dalam hidup. Kamu memiliki kehidupan yang memuaskan, hobi, tujuan, rutinitas yang membuat kamu menjadi excited untuk bangun setiap pagi, terlepas dari status hubungan. Kamu tidak lagi membandingkan orang baru dengan mantan, atau mencari seseorang yang bisa menyembuhkan luka dari hubungan sebelumnya. Dan yang terakhir, ketika ada seseorang yang menarik perhatian kamu, kamu tidak langsung berfantasi tentang masa depan bersamanya, atau merasa putus asa untuk mendapatkan perhatian balik. Penutup, berani sendiri bukan berarti hidup menyendiri selamanya. Ini tentang membangun fondasi yang kuat untuk semua hubungan di masa depan, baik dengan teman, keluarga, maupun pasangan romantis. Ingatlah bahwa proses ini butuh waktu dan kesabaran. Tidak ada timeline pasti untuk move on. Yang terpenting adalah konsistensi dalam mengembangkan relationship dengan diri sendiri. Mulai hari ini, tantang diri kamu untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan diri sendiri. Tidak perlu langsung berjam-jam,
Mulai dengan 15-30 menit saja. Yang terpenting adalah konsistennya. Ingat, berani sendiri adalah gift terbesar yang bisa kamu berikan pada diri sendiri. Karena ketika kamu lengkap sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang juga lengkap, dan disitulah hubungan yang benar-benar sehat dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.